Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi' wa la tattabi' ahwal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang yang namanya syariat atau pentingnya kita hidup bersyariah. Nah, kata syariah ini atau syariat itu adalah kalau dalam bahasa Arab 3 huruf, yaitu sin, ra, ain, syara'ah. Nah, kalau dalam kamus besar bahasa Arab Ibnu Mansur, Ibnu Katsir, bahwasanya syariah itu adalah jalan air. Jalan air yang dilalui. Apa artinya? Artinya orang yang hidupnya ikut pada syariat, dia hatinya selalu tenang, mengalir, bersih jiwanya karena dialiri air. Lalu karena kata syariah ini sudah meluas, kata ulama kita bahwa syariah itu atau syariat begitupun disebut dalam ulama mana al-Qatta dalam kitab Tarikh Tasrih, bahwa syariah itu adalah segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya, baik yang menyangkut persoalan iman, kemudian persoalan ibadah, persoalan muamalah, dan juga persoalan akhlak dan adab. Nah, itu syariat. Jadi jangan sampai kita malah menganggap bahwa syariat itu cuma satu saja dari sisi ibadah. Bukan. Tapi Allah mengatur semua dalam aspek kehidupan kita, baik dari sisi iman, sisi ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Nah, apa penjelasannya nanti kita uraikan. Kemudian apa perintah Allah dalam Al-Quran tentang syariah ini? Allah berfirman sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi, bahwasanya summa ja'alnaka 'ala syartin minal amr, bahwasanya kami jadikan engkau Muhammad sebagai orang yang mengikuti syariat. Jadi Allah memang sebut bahwa ini ada aturan, ikuti aturan ini, jangan ikuti aturan orang yang tidak tahu, aturan nenek moyang tanpa ada dasar yang jelas dan dasar yang masuk akal. Tapi ini ada aturan dari Allah yang sudah masuk akal, yang sudah jelas, Al-Quran dan hadis. Ikuti, di dalamnya ada syariat. Kalau kita ikuti, maka kita akan selamat hidup di dunia ini. Nah, kemudian lebih jauh lagi, bagaimana orang itu dikatakan mengikuti syariat? Ada ayat yang populer di Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara total. Artinya kita menjadi seorang muslim itu, bukan hanya KTP-nya yang muslim, bukan hanya ibadahnya yang muslim, tapi keyakinan kita, tapi pekerjaan kita, gaya hidup kita, akhlak kita, itu harus mencerminkan seorang muslim total, masuk ke dalam Islam secara total. Ada hablum minallah
dan ada hablum minan nas, bagaimana berhubungan kepada Allah dan bagaimana berhubungan kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang sekalipun, tumbuhan sekalipun. Nah, ini Islam yang total. Nah, misalnya contoh, kita sebagai seorang muslim dari sisi identitas, alhamdulillah di KTP sudah tertulis Islam. Kemudian dilihat lagi keyakinannya, imannya, alhamdulillah imannya sudah pada arah yang lurus, akidahnya sudah pada arah yang lurus. Kemudian dilihat lagi ibadahnya, alhamdulillah ibadahnya sudah mengikuti sunnah Nabi, dilaksanakan dengan ikhlas dan dilaksanakan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi. Nah, kemudian dilihat lagi daripada muamalahnya, misalnya pekerjaannya, terhindarkah dia dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Dilihat lagi dari sisi keuangannya, apakah keuangannya sudah terhindar daripada yang namanya ribawi. Kemudian dilihat dari akhlaknya, bagaimana dia berhubungan kepada sesama manusia dan berhubungan kepada lingkungan sekitarnya. Jadi itu muslim, bukan hanya dalam sisi kita sholat lantas kita jaga muslim, tidak, tapi menjadi seorang muslim yang kafah, total. Nah, ada orang dari sisi ibadah dia sholat, puasa, tapi ternyata keyakinannya kurang kuat. Mengapa? Karena dukunnya juga jalan. Artinya bukan muslim yang kafah. Atau sebaliknya, ada orang yang menganggap dirinya keyakinannya kuat, billahi ta'ala, hanya karena Allah, tapi malas ibadah, tidak mau berzakat. Ini juga bukan Islam yang kafah. Atau ada orang akidahnya sudah lurus, ibadahnya sudah dikerjakan, tapi dari sisi pekerjaan, dari sisi keuangan masih bercampur dengan ribawi. Ini pun belum kafah. Tapi ada orang juga imannya sudah lurus, ibadahnya sudah jalan, kemudian dalam bertransaksi, dalam bekerja dia pun melakukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah, tapi jelek hubungannya kepada sesama manusia. Ini pun juga bukan Islam yang kafah. Olehnya itu penting kita harus perbaiki semua. Iman kita harus lurus, ibadah kita harus lurus, keuangan pekerjaan kita harus dalam koridor yang sesuai dengan syariah. Kemudian akhlak kita kepada sesama manusia juga harus terjaga, lisan kita jangan kasar. Kemudian kita beradab kepada binatang sekalipun, sebagaimana Nabi katakan bahwa janganlah engkau mengencingi tanah yang berlubang. Kenapa kita dilarang mengencingi tanah yang berlubang? Dikhawatirkan ada serangga di dalamnya. Artinya kalau kita laksanakan itu, kita mengencingi tanah yang berlubang, kita sudah menjadi manusia yang tidak beradab kepada binatang. Begitu pentingnya, begitu indahnya Islam ini, Pak. Kemudian satu sisi Nabi pernah menegur sahabat. Kala itu sahabat ingin menyembelih seekor sapi, dan pisaunya itu diasah di depan mata sapi itu, diasah sebelum disembelih. Nabi sebutkan bahwa apakah engkau mau melihat sapi itu mati berkali-kali? Apa artinya? Jaga adab kepada binatang. Kalau mau mengasah, jangan asah di depan binatang tersebut. Nah, jadi beradab kepada binatang saja pun itu dijaga. Jadi Masya Allah, begitulah muslim, Pak. Kita menjadi muslim yang total, bukan hanya dari sisi satu aspek saja. Nah, kemudian hadirin jamaah sekalian, apa ancamannya kalau kita tidak mau ikuti aturan ini secara keseluruhan? Ada orang yang ikut di bagian iman saja, ibadah saja, tapi dari sisi muamalah dia tidak mempedulikan. Ada ancamannya. Allah memberikan ancaman. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Apakah kalian manusia hanya meyakini di sebagian kitab, tapi tidak meyakini lagi di kitab yang lain? Artinya
Kalau menjadi seorang muslim, Al-Quran itu harus kita cerna, kita terima secara total. Bukan kita terima di sebagian ayat, lalu kita ingkari di ayat yang lain. Tidak. Kalau kau sebagai muslim, kau harus ikut syariat dari sisi iman dan ibadah. Begitupun kau juga harus ikut syariat dari sisi muamalah dan akhlak. Nah itu. Jangan kita setengah-setengah. Kemudian apalagi suatu ketika ada sahabat yang datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya tetangga di dekat rumah. Tetangga ini rajin ibadah ya Rasulullah. Sholat dia kerjakan, puasa bahkan puasa sunnah dia kerjakan. Tapi lisannya kasar ya Rasulullah, menyakiti hati saudaranya ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? La khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada dirinya dan dia termasuk penghuni neraka. Padahal ibadahnya bagus, sholatnya rajin, tapi tidak ada kebaikan pada dirinya. Mengapa? Dia tidak menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia. Lisannya kasar. Nauzubillah min dzalik. Olehnya itu penting sekali kita pahami, Pak, bahwa kita menjadi muslim bukan hanya dari sisi KTP, dari sisi ibadah saja, tapi bagaimana pekerjaan kita, muamalah kita, keseharian kita, akhlak kita, adab kita mencerminkan sebetulnya sebagai pribadi muslim sejati, muslim kafah, muslim total. Nah, semoga kita bisa amalkan dalam, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was siratil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.